Kisah perjalanan haji. Masa kolonial Belanda. Dalam ajaran agama Islam, melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh orang yang mampu. Ibadah ini sudah dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia semenjak ajaran agama Islam berkembang pertama kali. Pangeran Abdul Dhohar, putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, tercatat sejarah sebagai orang pertama dari Nusantara yang pergi haji pada tahun 1630. Sebelumnya, tidak ada catatan resmi tentang perjalanan haji yang dilakukan oleh orang-orang dari Nusantara. Masa-masa sebelum kedatangan Belanda ke negara kita, perjalanan haji biasanya dilakukan secara mandiri dengan menggunakan kapal-kapal lokal. Jamaah calon haji menggunakan perahu layar menuju Aceh, kemudian menumpang kapal dagang menuju India. Dari India, mereka melanjutkan perjalanan menaiki kapal ke Yaman, dan kemudian naik kapal langsung ke Jeddah. Waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan tersebut sekitar 6 bulan, sehingga biasanya jamaah haji menetap cukup lama di Tanah Suci sekaligus untuk menuntut ilmu. Ketika Belanda mulai menguasai Nusantara, mereka mulai memperhatikan pengaturan perjalanan haji. Pemerintah kolonial mengambil alih pengorganisasian perjalanan haji yang terdiri dari pengurusan izin, transportasi, akomodasi, dan pengawasan para jemaah haji dengan alasan keamanan, pendapatan, serta pengaruh politik. Dari kegiatan tersebut, pemerintah kolonial Belanda memperoleh pendapatan yang cukup besar, termasuk dari penerapan pajak khusus pada jemaah haji sebesar 110 gulden, dan memberikan sanksi apabila jemaah menolak melakukan pembayaran. Pada tahun 1824-1859, pemerintah kolonial melakukan pengawasan yang ketat terhadap jamaah haji. Hal itu dilakukan untuk membendung gerakan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Gerakan ini dianggap radikal dan berpotensi mendorong rakyat Indonesia untuk berperang melawan pemerintah kolonial Belanda. Dan puncaknya terjadi pada tahun 1859, di mana orang yang kembali dari Tanah Suci harus mengikuti ujian khusus sebagaimana peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda. Ujian ini meliputi pengetahuan seputar pengalaman berhaji, juga pengetahuan mengenai tempat-tempat selama di Makkah dan Madinah. Ketika terusan Suez dibuka pada tahun 1869 dan didukung dengan penemuan teknologi kapal uap, waktu berlayar untuk melakukan ibadah haji menjadi lebih pendek. Oleh karena itu, jumlah jemaah haji juga semakin meningkat. Tahun 1872, pemerintah Hindia Belanda membuka konsulat di kota Jeddah untuk mempermudah pengorganisasian ibadah haji, termasuk untuk mengawasi gerak-gerik dan interaksi jemaah Nusantara dengan jemaah dari negara lain. Tahun 1873, Belanda menunjuk perusahaan kapal Kongsi 3 untuk memonopoli pelayaran ibadah haji yang diberangkatkan dari pelabuhan Tanjung Priok. Seiring berjalannya waktu, akhirnya melalui konsulatnya di Singapura, pemerintah Belanda mengizinkan kapal asal Inggris untuk mengangkut jemaah haji ke Tanah Suci, terutama calon jemaah haji asal Sumatera dan Kalimantan Barat, dari pelabuhan Singapura. Sejak 1873, kapal haji yang berangkat dari sejumlah tempat, termasuk Hindia Belanda wajib singgah di stasiun karantina di Laut Merah selama 3-5 hari. Sebelumnya jemaah haji dari Hindia Belanda juga dikarantina di Sabang, Aceh. Pada tahun 1903, pemerintah Belanda membuat peraturan baru terkait pelaksanaan ibadah haji, di mana orang-orang yang pulang berhaji dari Tanah Suci diberi gelar haji yang mengikuti namanya. Tujuan pemberian gelar haji ini adalah agar pihak Belanda lebih mudah dalam melakukan pengawasan bagi para jemaah haji yang mencoba memberontak. Karena satu dan lain hal, pemberian gelar haji baru dilaksanakan sejak 1916. Pada masa-masa tersebut, perjalanan jamaah haji dengan kapal sangat memprihatinkan. Semua kapal selalu penuh oleh para jemaah, sehingga orang yang tidak mendapatkan ruangan harus menetap di geladak dan gudang kapal. Makanan dan minuman yang disediakan juga jauh dari standar kelayakan, sehingga banyak jemaah yang wafat dalam perjalanan sebelum tiba di Tanah Suci. Setelah pulang dari melaksanakan ibadah haji, umat Islam yang sampai di tanah kelahirannya dianggap sebagai orang suci. Mereka dianggap sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati oleh masyarakat sekitar.